tanah atau apa itu 3 kali dilempar. Terus yang pertama nggak kenapa-napa, yang kedua itu saya cari nggak ada yang jatuh, dan yang ketiga itu tidak ada lagi. Itu Kalau hal-hal yang mistis itu nggak terlalu takut saya. takut ya. Tapi sering diganggu Bang. Ya sering. Kalau yang lebih takutnya lagi, saya pernah bertemu dengan ular king cobra. Gede Mas. Gede, dia depan saya lagi mau nyembur. Mau nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel Lintang Misteri dengan saya Gus Mipin. Oke, kali ini saya kedatangan narasumber yang akan menceritakan kisah pengalaman dan mistisnya. Namanya Mas Nafik. Mas Nafik ini punya hobi memancing, dan beliau sering terjadi hal-hal mistis dan saat mancing diganggu makhluk-makhluk astral. Kita langsung saja sapa Mas Nafik. Pak Mas. Sehat, alhamdulillah. Sehat. Aktivitas selain mancing apa Mas di rumah Mas? Ya bekerja Kerjanya apa? di batik. Batik. Oh Ya. Pekalongan terkenal batik ya. Ya benar sekali. Udah berapa tahun Mas hobi mancing? Saya itu mancing dulu dari waktu SD. SD berarti sampai sekarang masih mancing ya? Ya puluhan tahun lah. Puluhan tahun ya, udah jadi master mancing nih. Ya sebenarnya kalau mancing itu bukan ada master, melainkan hoki. Oke ya. Kok bisa nyampe sering-sering hal mistis ada Mas ya? Ada. Oke, tak usah lama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Ya gini, saya itu pernah diganggu sosok putih terbang, ya pernah dilempar batu mungkin atau apa itu, tapi nggak ada orangnya. nggak ada yang jatuh. Ini saya ceritakan satu persatu saja ya. Ini itu pas diganggu sosok putih itu waktunya jam 5 kira-kira. 5 sore. 5 sore. Itu masa berangkatnya sore itu sendiri apa sama teman biasanya? Sendiri itu. Sendiri. Setelah pulang kerja langsung mancing. Kayak bayangan putih itu kira-kira 2 detik terbang. Jelas Mas. Jelas itu di bawah pohon bambu. Pohon bambu. Itu Iya. di sungai tuh. Sungai Kupang, tepatnya di Desa Kuripan Kidul, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Di belakang ada pohon bambu nih. Iya, masih rimbun. Emang nggak takut Mas sendiri Mas? Ya gini, saya konsepnya itu kalau pegang joran, pegang pancingan itu niatnya bismillah mau mancing ya, nggak takut sama sekali. Nggak takut sama sekali. Ya gitu. Ya pernah juga dilempar batu atau tanah atau apa itu 3 kali dilempar. Terus yang pertama nggak kenapa-napa, yang kedua itu saya cari nggak ada yang jatuh, dan yang ketiga itu tidak ada lagi. Itu beda tempat. Beda tempat itu di Sungai Sean. Jam berapa itu Mas? Jam sekitar mau adzan duhur, sekitar jam 11. Siang motelnya. Iya. Pernah juga mancing kalau pakai baju merah pasti betah teman-teman. Di mana itu Mas? Di bawah jembatan Gapuro, Sungai Ada Kupang. mitos apa dengan baju merah? Emang ada sesuatu di situ? Itu ada sosok anak kecil yang suka main yuyu. Yuyu itu kepiting. Kepiting itu anak kecil itu selalu mencari kepiting. Masnya lihat sendiri? Ya mitos dari warga sekitar. Padahal lubang segini kecil, anak kecil itu bisa masuk. Berarti mungkin tuyul itu Mas ya? Ya mungkin, tapi perempuan. Perempuan.
Tapi Masnya pernah pakai baju merah di lokasi? Ya pernah. Heeh. Jadi kalau pakai baju merah itu selalu betah mancingnya dan nggak mau pulang. Pernah juga saya di awe-awe. Awe-awe itu ya ibaratnya ditungguin ya. Sampai kerja itu kepikirannya mau mancing. Itu di lokasi mana? Sungai atau di Sungai Besar, Sungai Kupang, di bawah jembatan Gapuro, Desa Gapuro. Itu pas waktu berangkat ya dari rumah segini jam segini sendiri, emang di rumah nggak ada teman diajak mancing? Saya selalu sendiri, Mas. Sendiri. Ya. Itu di mana saja Mas yang sering terjadi hal yang aneh di luar nalar, sering lihat penampakan atau diganggu, itu di mana aja tempatnya? Ya, saya pernah mancing di atas sana, di Bendungan Asem Siketek. Ke atas lagi masuknya Desa Guntur. Saya mancing berdua sama teman saya. Saya itu posisi mau adzan duhur, memakai baju hitam. Dan teman saya itu lihat juga sosok yang ngikutin saya. Warnanya hitam juga. Desa Asem Siketek itu terkenal angker, Mas. Itu ada bendungan ya? Ya, bendungan Asem Siketek itu terkenal banyak hal-hal mistis itu ya. Ya, sering gitu. terjadi makan korban tenggelam ya. Ya, sering. Biasanya kalau pas ada korban itu air datang dari hulu sungai, hujan besar. Ya itu kemarin itu ada anak kecil yang tenggelam gara-gara cari udang kecil di situ di Desa Guntur. Nah, kalau hal-hal yang mistis itu nggak terlalu takut saya. Takut ya. Tapi sering diganggu, Bang. Ya, sering. Kalau yang lebih takutnya lagi, saya pernah bertemu dengan ular king cobra. Gede, Mas. Gede, dia depan saya lagi mau nyembur. Mau nyata ya? Iya. Itu ular beneran atau ular siluman, Mas? Ya, saya nggak tahu, tapi saya tetap waspada. Takut ya. Ya, ular king cobra 2 meter kira-kira. Sendiri itu tepatnya di Desa Pakumbulan. Pernah mancing malam-malam, Mas? Pernah. Ada nggak Mas hal mistis di waktu malam itu? Ya, pernah saya itu di jembatan depan Sungai Sean. Saya bukan mancing itu, mencarikan teknik nganco. Nganco itu pasang jaring lalu ditarik pakai tambang itu loh. Ya. Cari wader kecil, udang kecil. Posisi jam 9:30, saya habis hujan. Saya bersama teman saya 2 orang. Saya itu suasana gerimis ya, begitulah, sangat sempat diselentik ini, entah itu apa, keras sekali, rasa kupingnya tuh. Ya, kupingnya itu saya ngerasa, tapi saya cukup diam saja. Saya diamkan kira-kira ya setengah jam, nggak ada yang nampak. Padahal gelap tuh, Mas? Ya gelap, malam hari. Nggak bawa senter, Mas? Nggak bawa. Tapi pas waktu kupingnya disuntik itu ngerasa pas takut atau merinding? Ya cukup lumayan merinding. Kencang sekali. Tapi pas tengok nggak ada siapa-siapa? Nggak ada siapa-siapa. Saya diamin kira-kira ya 15 menit. Nggak ada yang muncul. Itu pas waktu masa mancing di sebuah lokasi bendungan itu ngerasa ada sesuatu nggak, Mas? Ya ada. Jam 11 sampai adzan duhur itu waktu-waktu yang sangat bahaya. Kalau orang dulu bilangnya itu tengangi. Tengangi itu ya antara jam 11 sampai adzan duhur. Kalau sudah ada adzan duhur, sudah rileks suasananya. Pernah Mas mancing di laut ya tengah malam atau
Pokoknya jam-jam malam di lautan pernah. Pernah. Ada suatu kejanggalan Mas. Ya ada itu di pantai Selamaran itu. Selamaran. Ya. Kekuasaan Ibu Dewi Lanjar. Ya Iya. mungkin itu. Saya kurang paham itu. Terus pas waktu di Selamaran janggalannya apa Mas? Janggalannya itu di pohon kayu jaran. Teman saya melihat sosok kuntilanak mungkin memakai baju putih. Berapa orang Mas berarti pas waktu itu Mas? Waktu itu 2 orang saja malam-malam. Iya. Di pohon kayu jaran ada sosok kuntilanak. Iya. Yang lihat temennya Mas nih. Iya. Masa dibilangin nggak sama temennya? Ya dibilangin, tapi saya nggak meduliin, saya niat mancing saja. Masa pas dibilangin tuh pas lihat di pohon kayu jaran itu lihat sosoknya nggak? Nggak lihat. Nggak lihat ya. Ya. Jam berapa itu Mas? Kira-kira jam 11:30 malam. Malam ya. Iya. Itu niatnya memancing apa Mas? Mancing kakap. 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 Tapi itu mancing kakap sekarang sukanya mancing apa Mas? Mancing water. Water. Nilam, triwatas. Iya. Tapi sekarang kakap udah enggak, jarang sekali. Tapi kalau ada sosok itu biasanya ikannya malah makan rakus biasanya. Tapi waktu itu makan dapat ikan nggak? Dapat, malah banyak. Banyak? Iya. Dapat berapa kakap Mas? Dapat berapa, kira-kira ya 15 ekor lah. 15 ekor? Iya. Itu 2 orang dapat 15 ekor ikan kakap? Iya. Akibat lihat sosok kuntilanak? Iya, berangkatnya itu, lihatnya itu. Ya. Kok bisa Mas? Itu mitos atau fakta itu Mas? Ya, ada yang bilang mitos, ada yang bilang fakta. Tapi sebelumnya, dari hari sebelumnya itu pernah kejadian kayak gitu nggak Mas? Apa baru itu? Baru itu. Iya. 15 ekor buat apa Mas? Ikan sebanyak itu? Biasa buat rahatan, makan-makan bareng. Sama nggak dijual? Enggak. Pernah Mas ngalamin berangkat mancing terus pulangnya diikutin sosok penampakan atau kuntilanak atau genderuwo itu pernah Mas? Atau pocong itu? Ya nggak pernah sih. Alhamdulillah nggak pernah. Mau di rumah niat mau mancing nggak ada kaitannya dengan bahasa gaib ya, tapi malah Masnya sendiri sering terjadi hal aneh ya. Iya. Terus apalagi Mas setelah itu Mas? Ya saya pernah mancing juga itu di laut. Hampir kayak ada yang dorong gitu. Waktu itu jamnya mau maghrib, alik-alik. Canda Allah. Nah itu pas matahari mau tenggelam, jadi cuaca gelap, saya sempat nggak lihat dan mau kecebur saya ke lautnya. Saya kaget dan saya nggak lanjutkan mancing. Saya istirahat sambil ngerokok, sambil ngopi. Lalu sudah 6:30 lanjut mancing lagi. Bahaya kalau mancing maghrib itu, antara siang dan malam itu pergantiannya itu bahaya. Kaget saya. Iya, kayak ada sosok yang dorong dari belakang. Berarti masa dari jam-jam waktu yang sering diganggu kayak itu sekitaran jam berapa aja Mas yang paling mencekam itu? Ya sebenarnya ya waspada saja. Jam tengangi, jam canda Allah, waktu maghrib. Tapi kalau pagi ya malah aman. Malah aman ya. Aman. Mungkin setannya lagi pada tidur ya. Mungkin saya berangkat subuh itu malah aman. Malah aman. Tapi kalau jam-jamnya tertentu ya jam canda Allah maghrib, terus jam 12 malam, 12 siang ya. Kalau jam 12 siang namanya tengangi ya. Itu jam-jam yang paling mencekamkan. Sampai sekarang masih nggak Mas jam-jam gitu Mas? Masih, saya tetap waspada ya. Biasanya kalau jam sekitar jam 11 sampai adzan duhur itu banyak yang keluar, ular atau buaya atau. Buaya pernah Mas? Ya pernah. Alhamdulillah nih udah bercerita sama Mas Najib yang pengalaman hobi mancing ya. Barangkali ada pesan nih Mas buat teman-teman nih. Ya pesan saya ya jangan takut sama siapapun,
tapi ya tetap waspada, hati-hati, dan jangan membuang sampah sembarangan, jangan melakukan illegal fishing yang dilarang seperti setrum ikan, ngobat, atau ngebom, itu bisa bahaya. Ada denda pidananya, ada undang-undangnya juga. Yang penting ya jaga kelestarian saja. Inilah kisah dari Mas Nafik tentang hobi mancing ya. Mancing, jadi sekitaran mancing bagi teman-teman kalau jam tertentu itu hati-hati ya, sekitaran jam 12 siang, jam 12 malam, atau waktu maghrib ya, itu jam-jam tertentu dari malam-malam cekam. Apalagi bahasa-bahasa Malpastoral itu sering keluar di jam-jam tertentu. Mas Nafik ini punya kisah itu sangat aneh ya dari jam tertentu, tapi selain jam-jam itu kan dari subuh itu aman, dari siang aman, pagi siang malah, tapi jam waktu duhur jam 12 malam maghrib itu bahaya ya. Bagi teman-teman jangan sampai pernah melampung di saat mancing, pikirannya jangan sampai kosong ya, berbahaya bagi teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Ambil positifnya, tinggalkan negatifnya. Namanya bangsa beb itu pasti ada, mereka itu ada, sesama makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita harus saling menghargai mereka dan saling mengayomi. Jangan pernah sekali-kali untuk menantang bahasa makhluk gaib. Oke, nyampe sini saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.